Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin. Selawat dan salam mungkin tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, sore ini kita langsung ke pembahasan matan Abu Syuja. Dibuka. Kalau ada kesempatan zikir baru kita zikir. Halaman 135 tentang iktikaf. Belum ya? Kemarin kan sampai orang sakit dan musafir boleh tidak puasa dan nanti punya kewajiban mengqadha. Betul nggih? Sekarang iktikaf. Saya baca diikuti. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun walahu syartani an-niyatu wal lubsu fil masjid wala yakhruju minal i'tikafi al-manzuri illa lihajatil insani au udhrin min haidin au maradin la yumkinu al-maqamu ma'ahu wa yabtulu bil wata'i. Sekarang kita baca terjemahan. Hukum iktikaf adalah sunnah. Syaratnya ada dua. Satu, niat. Dua, berdiam diri di masjid. Halaman selanjutnya, orang yang mengerjakan iktikaf karena nazar tidak boleh keluar masjid kecuali jika ada kebutuhan atau uzur seperti haid atau sakit yang tidak memungkinkannya berdiam diri di dalam masjid. Iktikaf batal dengan jima. Sekarang kita bahas iktikaf dulu. I'tikaf itu artinya al-iqamah ala syai' min khairin aw syarr. Langsung istilahnya aja, i'tikaf artinya al-iqamah bi masjid bi qasdin makhsusin. Menetap di masjid menetap di masjid
untuk maksud khusus. Menetap di masjid untuk maksud khusus. Menetap di masjid untuk maksud khusus. Jadi kita di masjid ya, lihat menetap. Menetapnya bukan di rumah, menetapnya di masjid. Untuk maksud khusus, nanti maksud khususnya itu ibadah. Nah, tujuannya itu nanti tujuan itikaf untuk fokus ibadah, meninggalkan aktivitas dunia, raih Lailatul Qadar. Tujuannya nih ya, fokus ibadah, terus meninggalkan aktivitas dunia, terus raih Lailatul Qadar. Itikaf ini dilakukan pada 10 hari terakhir Ramadan. Ya, dilakukan pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi dia tetap di masjid 10 hari. Ini kalau di masjid terus berarti nggak keluar-keluar, Bu, nggak pulang. Ya makannya di masjid, tidurnya di masjid, kencingnya ya toilet. Tempat khusus. Dia nggak alasan pulang gitu. Wah, aku saya. Terus pulang ke rumah enggak. Kalau pilih 10 hari. Sebentar, lihat dulu aja. Fokusnya ibadah, bukan tidur, bukan pindah kasur ke masjid, bukan. Kalau pindah tempat tidur aja enak aja, apalagi di DS Asenan gitu ya. Terus meninggalkan aktivitas dunia, dia nggak sibuk bisnis lagi, dia nggak terima orderan lagi. Kalau punya anak ditinggal dulu, kalau enggak ya anaknya diajak ke masjid. Itu. Kalau punya suami ya ditinggal dulu, kalau enggak ya suaminya bareng dia di masjid. Itu. Fokus. Tujuannya apa ini? Raih Lailatul Qadar. Nah, makanya disuruh 10 hari terakhir. Laki-laki dibolehkan, perempuan juga dibolehkan. Karena Nabi SAW melakukan, kemudian istri-istri beliau juga lakukan. Laki-laki dan perempuan dibolehkan iktikaf.
Nabi SAW pernah dimintai izin oleh istri-istrinya untuk itikaf. Aisyah minta izin, kemudian Aisyah itikaf bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal Nabi SAW, itikaf juga istri-istri beliau di masjid. Nah, terus lihat di situ, wal itikafu sunnatun mustahabatun. Itikaf dibagi dua. Ini sampun ji. Ada isyarat dari Al-Qadi Abu Syuja, itikaf itu ada dua. Pertama, itikaf sunnah. Yang kedua, itikaf wajib. Bentuknya sini nazar. Nazar. Ada dua syarat. Disebutkan tadi wal itikaf sunnatun mustahabatun walau syartani. Ada dua syarat. Satu, niat. Dua, al-lubsu fil masjid, diam di masjid. Ini syarat. Ada niat, terus ada diam di masjid. Kalau yang pertama itu yang dimaksud dengan itikaf sunnah, ini seperti itikaf di bulan Ramadan. Kalau tadi itikaf wajib, contohnya nazar. Misalnya dia, kalau anak saya lulus ujian, maka saya bernazar itikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, jadi wajib. Dua syarat dia mesti lakukan. Yang pertama apa? Niat, masuk masjid niat untuk itikaf. Kemudian yang kedua diam di masjid. Sekarang jangka waktunya atau lama waktu itikaf. Lama waktunya. Kalau itikaf nazar sesuai dengan janji itikafnya. Itikaf wajib atau nazar sesuai janji itikaf. Dia kalau bilang 10 hari, 10. Gak boleh keluar-keluar. Dia bilang 1 malam saja, 1 malam berarti. Dia bilang 1 hari, 1 hari. Balik ke yang atas. Sedangkan itikaf Ramadan itu cuma diam di masjid. Al-lubsu fil masjid. Al-lubsu itu saya datang, duduk sesaat, keluar lagi, sudah itikaf itu. Saya masuk, saya itikaf dulu. Tek. Wes rampung, saya baca Quran atau zikir, sudah selesai, keluar. Nah, berarti itikaf Ramadan tidak dibatasi waktu. Terserah mau berapa menit, berapa jam, maksimalnya tidak dibatasi. Kata Imam Nawawi, kalau kita masuk masjid, niat, saya datang, mau itikaf dulu itu. Ibu datang dari rumah ini ya, saya mau itikaf dulu di Masjid DS gitu ya. Maka sudah diam di situ, selesai pengajian saya keluar. Sudah itikaf itu. Sayangnya jenengan tadi masuk ke sini nggak itikaf. Paham? Sekarang masjid.
Masjidnya masjid apa? Standarnya masjid apa ini? Nah, ini yang dijadikan standar masjid yang ada sholat 5 waktu. Walaupun tidak ada sholat Jumat. Yang tidak boleh masjidnya cuma ada satu waktu, atau orang cuma pakai saja, atau cuma lewat mampir situ, nggak ada sholat 5 waktunya. Masjid di pinggir pantai, masjid di pom bensin, masjid di stasiun, masjid di terminal. Nah, itu tidak bisa. Di masjidnya ada sholat 5 waktu walaupun namanya musola. Nah, maka sini bisa ada juga sebut musola, sama. Dalilnya kenapa masjid? Wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan mencoba istri kalian sedangkan kalian diam di masjid. Seandainya ada musola rumah nggak boleh. Suruh ke masjid. Yang ada apa tadi? Sholat 5 waktu. Jadi nggak ada ibu itikaf di rumah, nggak ada. Itikaf di dapur nggak ada. Itu nggak ada itikaf di situ. Itikaf di musola rumah nggak ada. Jadi kalau mau lakukan itikaf Ramadan, terserah, pokoknya ada waktu di malam. Nah, ini terserah ya, mau tidak dibatasi waktu ya, boleh malam, boleh siang, terserah. Pagi, sore, terserah. Atau datang pergi ngaji itikaf dulu gitu, terus keluar gitu. Walaupun cuma ngaji aja. Itu namanya itikaf sunnah. Nah, sekarang ada tambahan syarat orang yang itikaf. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 syarat orang yang itikaf. Sekarang syarat orangnya. 1, Islam. 2, berakal. Orang gila berarti nggak bisa. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, suci dari junub. Karena orang junub tidak boleh diam di masjid kecuali dia hanya sekedar lewat saja. Terus lewat, tidak boleh diam lama-lama di masjid. Maka habis junub terus dia diam sesaat, nggak bisa. Hanya sekadar lewat saja. Maka orang kafir tidak bisa itikaf, orang gila nggak bisa, wanita haid nggak bisa kalau menurut pendapat ini. Kemudian yang junub tidak bisa. Haid dan nifas tadi, suci dari haid dan nifas. Nah, kemudian tadi disebut wala yakhruju minal i'tikaf al-manzur ila li hajatil insan. Tidak boleh keluar dari i'tikaf yang nazar tadi kecuali ada keperluan, kecuali ada kebutuhan yang sifatnya manusiawi. Tadi kan disuruh diam di mana? Masjid kan? Nah, sekarang boleh keluar dari masjid, beri catatan situ. Boleh keluar dari masjid jika ada kebutuhan. Jika ada kebutuhan seperti buang hajat, nah, dia ke toilet sana,
mandi junub. Seperti apa? Buang hajat, mandi junub. Apa? Dia di dalam masjid kan? Dia junub. Dia mimpi basah misalnya, coba. Junub kan jadi aduh. Ini mimpi basah juga. Masa mau ini? Ini kan pikiran terlalu maju, saya belum bahas. Iya kan? Dalam masjid dia mimpi basah gitu. Kedinginan, terus dia mimpi basah. Junub kan? Yang keluar mandi, masuk lagi. Itu kepikirannya ini. Masalahnya kalau yang haid ini, haid nggak bisa. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak bisa. Dia nggak bisa diam di masjid, keluar masjid. Berarti alias dia nggak bisa itikaf. Tunggu suci dulu baru dia balik lagi berarti. Ya kalau sucinya 6 hari ya berarti setelah 6 hari baru dia balik. Atau ada uzur lagi. Tadi uzurnya apa tadi? Buang hajat, mandi junub. Bisa juga uzurnya apa? Haid, nifas. 3 ya. Atau uzurnya sakit butuh berobat ya. Dia keluar itu, dia bisa balik lagi. Nah lalu yang terakhir catatan itikaf batal dengan hubungan intim. Itikaf batal itu dengan hubungan intim. Dan juga ketika bercumbu lantas keluar mani. Kalau tidak keluar mani tidak batal. Nah, usahakan untuk itikaf walaupun sesaat. Misalnya jenengan masuk untuk sholat isya atau tarweh, ketika masuk sudah niatan itikaf. Walaupun keluarnya jam setengah 9, jam 9, jam 10, nah itu pun itikaf. Nah sekarang kita tambah sedikit pembahasan zakat. Lihat di halaman 108. Zakat sekarang ya. Saya baca diikuti. Sudah halaman 108. Tajibuz zakatu fi khamsati asya'a wa hiya al-mawashi wal athmanu waz-zuru'u was-simaru wa urudut tijarati. Lihat artinya di bawah. Zakat diwajibkan untuk 5 jenis harta. 1. Binatang ternak. 2. Barang berharga. 3. Hasil pertanian. 4. Buah-buahan. 5. Barang dagangan. Baik. Sekarang kita lihat dulu pengertian zakat. Zakat itu zakat itu artinya harta
yang khusus harta tertentu ya, yang diambil dengan cara tertentu dan disalurkan pada orang tertentu. Harta tertentu yang diambil dengan cara tertentu dan disalurkan pada orang tertentu. Namun secara pengertian zakat itu secara bahasa itu artinya an-nama'u. Tumbuh, berkembang. Artinya zakat itu nanti membuat harta jadi tumbuh, jadi berkembang. Nah, dan nanti kalau dalam pembahasan kita bagi zakat jadi dua. Ada zakat badan, ada zakat harta. Ada zakat badan ini yang kita sebut dengan zakat fitrah. Ya. Ini zakat fitrah ya. Yang zakat harta ini zakat mal. Yang tadi kita sebut ada 5 harta tadi. Zakat mal dari 5 harta. Nah, lihat di sini. Hartanya cuma harta tertentu saja. Harta tertentu aja, Bu. Nggak semua harta. Nggak punya harus dizakati rumah, motor, mobil. Nah, nanti ada ketentuannya di sini. Mana yang dikeluarkan zakatnya sini? Harta tertentu. Kalau harta tertentu, tadi sudah disebutkan 5 ya. Nah, syaratnya saya sebutkan syarat umum dulu ya. Syarat harta tertentu ini. Ini syarat harta yang dizakati. 1. Dimiliki sempurna. 2. Harta berkembang. 1. Dimiliki sempurna. 2. Harta berkembang. 3. Mencapai nisab. 4. Bertahan telah mencapai haul. 4.
telah mencapai haul. Satu tahun Hijriyah. 5. Sisa dari kebutuhan pokok. Sisa dari kebutuhan apa? Pokok. Baik. Yang pertama apa tadi? Dimiliki sempurna. Berarti ibu pegang itu. Bisa jadi suami punya harta sendiri, bisa jadi jenengan juga punya harta sendiri. Dipisah. Jenengan punya duit sendiri nggak ibu? Hah? Jaluk berarti. Dimiliki sempurna. Nah, pegang nih. Nih, saya punya uang sendiri nih, Ustaz. Nah, wes itu zakatmu itu. Kalau ini bukan milikmu, enggak dizakati. Oh, ini Ustaz, ini si A pegang uang saya, dia pinjam. Ya, dia pinjam uang itu. Tergantung, uangnya bisa balik enggak kalau utang itu? Ada yang bisa balik, ada yang tidak bisa balik. Yang bisa balik berarti dimasukkan yang bisa balik. Itu dihitung. Yang nggak bisa balik ya sudah. Ikhlas kewe. Itu nggak dimasukkan berarti. Dimiliki sempurna. Coba cek. Kas arisan itu miliknya siapa? Hah? Kas arisan. Kas rombongan, kas rombongan. Milik semua anggota. Berarti kas rombongan tidak ada zakat karena tidak dimiliki sempurna. Infak masjid, masuk kotak masjid itu, nyemplung. Itu juga tidak ada zakat karena belum dimiliki sempurna. Paham? Yang kena zakat kalau sudah dimiliki apa? Sempurna. Terus bisa juga ada ini, punya harta waris namun warisannya masih milik bersama, tanah misalnya, ini nanti dibagi 4. Nah, berarti belum dihitung zakatnya, tunggu dibagi-bagi dulu gitu. Sekarang harta berkembang, sifat hartanya berkembang, yang tidak masuk zakat. Rumah pribadi, kendaraan pribadi, tanah, itu enggak kena zakat, enggak berkembang. Kecuali kalau yang ini nih, rumah, kendaraan, tanah, objek ini dijual. Kalau dijual nanti masuk barang dagangan. Kalau hanya dipakai walaupun harganya 1 miliar tidak kena zakat. Dia punya kendaraan juga walaupun harganya 1 miliar tidak kena zakat. Ya? Kalau pajak kena mungkin. Kalau ini enggak. Sekarang lihat, mencapai nisab. Tulis pengertian nisab. Nisab itu adalah kadar minimal suatu harta terkena zakat. Misalnya Nabi SAW dulu tetapkan
Kalau untuk unta 5 ekor, kambing 40 ekor, sapi 30 ekor. Minimalnya. Berarti kalau baru punya unta 4 ekor tidak kena zakat. Kalau baru punya kambing 39 ekor tidak kena zakat. Kalau punya sapi 29 ekor tidak kena zakat. Paham? Kalau punya 1 belum kena zakat. Apalagi 1 dikeluarkan untuk nyaur utang. Ya? Kadar minimalnya. Jadi minimalnya berapa? Sudah kena belum? Oh, belum kena, belum nisab, maka tidak ada zakat. Ibu punya harta apa lagi ya? Emas. Emas 85 gram. Punya jenengan berapa puluh gram? Iya, sekarang arak jago karo dinggo paling. Perak 595 gram. Itu nisab namanya. Catat, siapa tahu besok punya emas 100 gram. Kayak kuwi diamin ki. Paham ya? Jadi kalau ukuran ini nggak nyampe berarti belum sugih. Untanya berarti dia nggak dianggap sugih itu, Bu. Oh, dia punya kambing, kambingnya belum sampai 40 ekor, berarti belum sugih dia dari sisi kambingnya. Sapinya belum sampai 30 ekor, berarti belum sugih dari sisi sapinya. Punya emas, emasnya belum sampai ini, ya berarti belum sugih dari sisi punya emasnya. Peraknya 595 gram. Ini juga belum sugih kalau belum nyampe ini dari sisi punya perak. Uang belum saya jelaskan. Sudah paham ini? Sehingga zakat itu tidak menzolimi orang. Orang kalau sudah sampai situ baru kena. Kalau nggak nyampe ya nggak kena. Sekarang lihat syarat keempat. Telah mencapai haul 1 tahun Hijriah. Perhatikan yang ini. Apa? Kambing ya. Lihat ini. Saya bahas haul. Ngantuk boten, Bu? Lapar berarti. Tadi kambing berapa ekor? Ini Ramadan saat ini. Dia dapat 40 ekor nih si dia. Ramadan tahun depan, ini tahun depan. Ramadan lagi, Nji. Nah, dia dapat kambingnya itu awalnya 40 sudah nisab ya. Dia jadi 49 ekor kambingnya. Ini sudah mulai nisab kan? Ini belum kena zakat. Baru miliki 40 belum. Tunggu apa? Bertahan. Bertahan berapa lama? 1 tahun. Oh, sudah punya 40. Ternyata bulan depan ya, karena kebutuhan anaknya sisa 20 ekor. Dia dihitung ulang lagi sampai 40 lagi, baru mulai hitung awal. Nanti setelah 1 tahun baru kena. Nunggu bertahan 1 tahun. Kenapa nunggu 1 tahun? Karena harta itu belum stabil. Jadi kan masih pakai. Tidak kena langsung kecuali zakat hasil panen. Hasil panennya pun kalau 7,5 kuintal. Belum toh? Sekarang ini lihat. Sisa dari kebutuhan pokok. Contoh.
Saya sekarang pakai uang. Pahami dulu ini ya. Saya pakai bulan aja gini. Ini bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, 12, bulan 1 lagi. Bulan 1 ya, dia dapat gaji, ini sudah di atas nisab nih. Nanti saya akan jelaskan pekan depan. 7 juta. Ya wong Jakarta. Kita orang Jakarta itu masih sedikit. Juta kontrakannya 5 juta ya entek habis. 7 juta belum shoppingnya, belum jalan-jalannya. Ya kan? Habis itu. Sedikit kalau orang Jakarta. 7 juta ya. Nah, 7 juta ini sudah di atas nisab. Ini nisab ini ya, nisab. Tadi kan nisab ya. Ini baru gaji. Gaji ini masih dipakai, maka nisab jangan dulu hitung. Di luar kebutuhan apa? Pokok. Oh, ternyata kontrak rumah sebulan itu 2 juta. Untuk makan 2 juta. Untuk shopping, oh bensin dulu, bensin. Transport 1 juta. Ya wes pulsa itu gampang. Nggak punya HP, dia nggak punya HP. Terus shopping, dia butuh makeup ini, baju ini, macam-macam ya kan. Nah. Hitung berapa? Sisa berapa? Sisa 1 juta. 1 juta ditransfer ke orang tua di Gunung Kidul. Ada sisa? Nah, berarti nggak kena zakat. Mesentek. Namun kalau dia simpan sampai sini nanti, wah, alhamdulillah Ustadz, uang saya itu awalnya 7 juta, ini simpanan, ini dia nggak, ini nggak dia pakai dulu. Wes, ini kosong nih. Utuh. Iya juta ya, bukan nggak kirim, nih murni dapat, dia simpan 7 juta dia tabung, sampai akhir tahun dapat 20 juta, tahun berikutnya 20 juta, nah ini kena zakat di sini. Kalau sampai 1 tahun nggak ada sisa, ya sudah berarti belum sugih. Paham? Walaupun dia punya rumah, walaupun punya kendaraan, tapi tidak ada sisa, berarti belum dianggap kaya menurut ukuran syariat. 5 syarat itu dipenuhi dulu. Kalau dipenuhi baru ada zakat. Penjelasannya pekan depan insya Allah. Baik, nanti pekan depan jam yang sama, jam 4 sampai setengah 5. Saya nanti masuk setengah 5 sampai selesai. Nanti pertanyaannya pekan depan aja, karena belum hitungannya belum. Baik, demikian diumumkan nanti Jumat saya jadwal buka di Duren, Selasa di Krambil, nanti jadwal berikutnya menyusul lagi. Baik, demikian. Silakan juga hadir di malam Kamis ya, bisa hadir Badai Isya jam 8 sampai selesai, dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya dalam kebaikan, amalan puasa kita diterima dan dimudahkan untuk istiqomah sampai akhir Ramadan. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.